Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali bahasan kita yang pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan untuk mengkaji hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi wassalasun. Hadis yang ke-31. Az-zuhdu al-haqiqiyyu. Menjelaskan tentang kezuhudan yang hakiki. An Abil Abbasi Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Ini diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Beliau berkata, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Al-kisah, terdapat seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Wahai Rasulullah, tolong berikan petunjuk kepadaku mengenai suatu perbuatan atau suatu amalan, seandainya aku melaksanakan perbuatan itu maka aku akan dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh sesama manusia. Wah, ini bukan perkara yang mudah, dicintai Allah dan juga dicintai oleh sesama manusia. Faqala, Rasulullah kemudian berkata atau bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallahu wazhad fima indan nasi yuhibbakan nasu. Zuhudlah di dalam perkara dunia maka engkau akan dicintai oleh Allah, dan zuhud untuk hal-hal yang ada pada sekitaran manusia, atau zuhudlah terhadap apa-apa yang disukai oleh manusia, maka engkau akan dicintai oleh sesama manusia. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang baik, sanad yang hasan ya. Baiklah para pemirsa, kita telisik siapa yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah. Nasabuhu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Khazraji wa abuhu sahabiyun. Beliau ini memiliki nama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Khazraji dan ayahnya tergolong seorang sahabat Rasulullah. Kunyatuhu Abul Abbasi. Beliau biasa dipanggil dengan sebutan Abul Abbas atau bapaknya Abbas. Wulida bil Madinati qabla al-hijrati bi 4 sanawatin. Beliau dilahirkan di Madinah sebelum adanya peristiwa hijrah, ya, kurang lebih 4 tahun. Jadi 4 tahun sebelum kedatangan Rasulullah ke Madinah, Sahal bin Sa'ad ini sudah dilahirkan. Sammahu abuhu hazanan faghayyarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sammahu Sahlan. Jadi ketika lahir Sahal ini sebenarnya memiliki nama asli itu bukan Sahal tapi Hazan. Jadi Hazan itu artinya sedih. Ini bapaknya ngasih nama Hazan ya, Hazan bin Sa'ad. Tetapi kemudian
nama itu diubah oleh Rasulullah menjadi Sahal, yang tadinya Hazan bin Sa'ad menjadi Sahal bin Sa'ad. Diubah oleh Rasulullah karena nama itu dianggap kurang layak, kurang patut. Kana abidan lillahi taqiyan. Beliau ini termasuk seorang hamba Allah yang giat, gemar, suka sekali beribadah, dan juga termasuk orang yang ahli takwa. Rawa mi'atan wa thamaniyata wa thamanina hadithan. Ini meriwayatkan 188 hadis. Wah, lumayan banyak juga hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini. Tuwfiya bil Madinati sanah wahidah wa tis'ina hijriyatan wa huwa akhiru man mata minas sahabati bil Madinati. Beliau meninggal di Madinah pada tahun 91 Hijriah dan termasuk orang yang paling akhir ya, meninggal dunia dari kalangan sahabat di Madinah. Jadi yang termasuk sahabat-sahabat yang meninggal paling akhir di Madinah ini adalah beliau. Ya. Jadi setelah itu masuk era tabi'in. Jadi tabi'in tidak lagi bertemu dengan Rasulullah, tetapi bertemu dengan para sahabat. Baiklah para pemirsa, apa penjelasan dari hadis ini? Yurshiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadithi illa al-amal as-salih alladhi yaj'alul muslima mahbuban indallahi wa mahbuban indan nasi. Melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita, memberikan petunjuk kepada kita tentang adanya amal solih yang dengan amal solih itu akan menjadikan kita ya, selaku muslim ini sosok atau hamba Allah yang akan dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh sesama manusia. Ini tidak gampang pemirsa. Mungkin kalau kita hanya sekedar dicintai oleh Allah banyak ya, atau sebaliknya dicintai oleh sesama manusia saja banyak. Tetapi ini dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh sesama manusia. Ini tidak gampang. Wa hadza amrun 'azimun. Nah, ini perkara yang sangat besar, bukan perkara yang sepele ini. Lidzalika harasul sahabiyyu al-jalilu ay yas'ala a'laman nasi sallallahu alaihi wasallam 'anil tariqil musil li hubbillahi ta'ala. Nah, oleh karenanya salah seorang sahabat penasaran bagaimana caranya bisa dicintai oleh Allah sekaligus dicintai oleh sesama manusia. Nah, sahabat ini datang menemui Rasulullah, kemudian bertanya caranya, apa kiat-kiatnya kalau sekarang ya, kiat-kiat supaya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama manusia. Fa'arsyadahu sallallahu alaihi wasallam ila zuhdi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk agar supaya sahabat yang tadi bertanya itu mengamalkan perilaku zuhud. Apa itu zuhud? Faraghul qalbi 'anil tama'i fi syahawatid dunya wa takalubi 'alaiha fa innaha la tastahiqqu. Zuhud itu adalah kosongnya hati dari keinginan atau ketamakan terhadap segala sesuatu yang memiliki dimensi duniawi. Kenapa? Karena hal itu memang tidak patut, tidak tepat lah, tidak benar ketika kita terlalu berambisi atau melekatkan hati kita kepada dunia. Jadi gampangnya zuhud ini begini pemirsa. Ya, ada mungkin orang yang kurang tepat memaknai zuhud. Dianggap zuhud itu orang yang tidak mau bekerja, orang yang pemalas, hanya
ibadah saja. Tidak begitu sebenarnya. Zuhud itu orang yang bekerja, orang yang mencari materi, mencari kebutuhan hidup. Akan tetapi materi, kebutuhan hidup atau rezeki yang sifatnya material itu sekedar untuk kecukupan dirinya dan tidak berlebihan di dalam mencintai dunia itu tadi. Ya, contoh gampangnya begini. Ini mungkin kalau kita itu punya uang 1 juta, ya, itu sebentar dihitung, berkurang atau tidak. Berkurang 100.000 sudah langsung kelihatan, bahkan sholat saja teringat-ingat, wah uangku 1 juta sudah berkurang 100.000. Nanti untuk beli ini itu berkurang lagi menjadi 700.000 misalnya. Itu tidak zuhud. Orang yang zuhud, mau uangnya 1 miliar, 10 miliar, atau rumahnya banyak misalnya, kendaraannya berbaris-baris, itu tidak dianggap, biasa saja. Jadi uang yang melimpah juga nggak dianggap, tidak sebentar dihitung. Ini terkadang kita ya punya uang 2.200.000 hilang. Yang keingetan itu yang 200.000 itu yang hilang. Tetapi yang 1.800.000 seolah-olah tidak dianggap ada. Padahal justru yang masih utuh kan 1.800.000. Yang 200 hilang ya hilang. 200.000 lebih kecil, tapi bagi kita yang terlalu senang dengan duniawi ini, kehilangan uang 200.000 diingat-ingat terus. Ketika sholat ingat, ketika ngobrol dengan kawan ingat, ketika bekerja ingat, uang 200.000 hilang segala macam. Tapi orang zuhud tidak. Maka pada intinya adalah zuhud itu perkara dunia itu tidak sampai melekat di dalam hati, gitu, atau tidak dicantelkan ke dalam hati kita. Itulah yang disebut zuhud. Fal muslimu masyghulun bil ibadati wa ta'miril ardi. Maka seorang muslim hendaklah disibukkan dengan ibadah dan bagaimana memakmurkan kehidupan dunia ini. Jadi artinya punya keseimbangan. Jadi ibadah tekun, tetapi memakmurkan kehidupan duniawi juga tekun. Ya, memakmurkan berarti membuat orang lain menjadi nyaman, menjadi bahagia, menjadi senang dengan kehadiran kita. Itu yang dimaksud dengan ta'mirul ardi. Wa mahma 'ishna fid dunya fa akhiratuha al-fana'u wa la yabqa ila al-'amali shalihi. Jadi meskipun kita hidup di dunia, ya, tetapi yang akan membuat kita ya menjadi baik itu ketika di dunia ini kita terus-menerus senantiasa untuk beramal soleh. Karena kehidupan dunia pada akhirnya pun akan fana, menjadi rusak, tidak baqo, ya. Sementara akhirat itulah yang baqo, yang akan kekal terus-menerus. Maka karena kita sadar dan faham kehidupan dunia ini tidak akan kekal selama-lamanya, ya sudah, tidak terlalu diperhitungkan. Wasyaqq tsani min al-hadits yusilul muslimu ila mahabbatin nas wa yakunu dzalika zuhdan fima indahum wa 'adamil inshighali bima an'ama Allahu 'alal ghair wa ayyan syaghilan muslimu bi nafsihi wa yunazi'un nasa fima razaqahumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita pun harus ya selaku seorang muslim berperilaku menunjukkan kecintaan kita kepada manusia yang lain. Nah, sehingga dengan kita menunjukkan kecintaan kita kepada yang lain, maka kita tidak menjadi iri, tidak terusik atau terganggu dengan orang lain yang mungkin memiliki harta yang lebih dari kita, memiliki properti yang lebih banyak dari kita, yang lebih bagus dari kita, yang lebih mahal dari kita. Kita tidak terusik dengan itu semua.
Bahkan kita juga tidak sibuk ya, adamul insyighal bima an'amallahu 'ala ghair. Kita tidak sibuk untuk ngitung-ngitung nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Kita santai saja. Tetangga kita punya kendaraan yang lebih baik, kita santai. Punya rumah yang lebih megah, kita santai. Atau punya jabatan lebih tinggi, santai saja. Kenapa? Karena masing-masing nikmat itu sudah punya jatahnya masing-masing. Tidak bisa semua disamakan. Ada orang yang bekerja keras, tetapi mungkin rezekinya standar-standar saja. Ada mungkin orang yang bekerja menurut kita biasa-biasa saja, tetapi nikmat atau rezekinya berlimpah. Itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya fatahaqqaqu 'indahu ar-ridha bima qassamallah. Ya, lahabun nas wa katabalu al-qabula fid dunya wal akhirah. Maka dengan itu dia justru akan ridho terhadap segala sesuatu yang telah Allah tentukan. Nah, kita tidak mengusik orang, justru yang kita tunjukkan adalah kecintaan orang. Ketika tetangga kita membangun rumah lebih indah, kita malah sampaikan alhamdulillah, sampean sekarang mampu untuk bikin rumah yang begini bagus ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Nah, kalau ini dapat kita lakukan, kita laksanakan, maka pasti la ahabbahun nas, kita akan dicintai oleh manusia yang lain, oleh orang lain, oleh tetangga kita, kawan kita. Kenapa? Karena memang kehidupan kita tidak pernah mengusik ketenangan orang lain. Kita sibuk saja dengan ibadah dan pekerjaan kita. Nah, oleh karenanya para pemirsa, zuhud dalam perkara akhirat itu berarti hal-hal yang sifatnya dunia itu tidak kita indahkan, ya, tidak kita masukkan ke hati, tetapi justru yang kita masukkan ke dalam hati kita adalah kualitas ibadah, intensitas ibadah kita kepada Allah. Hal-hal yang bersifat duniawi, ya kita anggap itu nggak ada. Yang kedua, ketika kita mampu untuk memakmurkan dunia ini dalam pengertian sesama makhluk Allah, kita berikan situasi yang aman, yang nyaman. Mereka bahagia dengan kehadiran kita, mereka suka dengan keadaan kita, dan kita tidak usil dengan apa-apa yang sudah mereka dapatkan, maka itu pasti kita akan dicintai oleh sesama manusia. Dan mudah-mudahan kita mampu mewujudkan salah satu perbuatan yang satu ini, yaitu zuhud dalam perkara dunia dan juga zuhud dalam perkara akhirat. Insya Allah kita akan cintai oleh Allah dan juga dicintai oleh sesama manusia. Dan tidak ada orang yang paling berbahagia kecuali orang yang dicintai oleh Allah sekaligus dicintai oleh sesama manusia. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.